Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sungguh besar dan ajaib, yang tiada hentinya selalu mengasihi kita. Ya, kita kasih salam pada saudara-saudara kita kiri kanan. Salam lagi kembali. Ya, mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak yang baik yang berada di kerajaan surga pada pagi yang indah ini. Tuhan masih mengasihi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan hingga hari ini, itu semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan memuji, meninggikan nama-Mu, biarlah kebenaran-Mu selalu hadir di dalam hidup kami. Tuhan yang pimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya dalam kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Tuhan berpimpin saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, ya, dapat bersama kami beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita punya Tuhan yang besar dan ajaib. Kita katakan, Tuhan Kau sungguh besar, Hanya-Mu sungguh ajaib. Kau sungguh besar, Tuhan, Kau sungguh besar, Hanya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan sekali lagi, Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi. Selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, membuatku berharga di hadapan-Mu. Tuhan sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, membuatku berharga di hadapan-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, bersyukur kepada
kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu mengangkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu mengangkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kasih itu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Karena kami mau semakin lagi masuk memuji meninggikan nama-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kasih Allah begitu besar, kita katakan kasih Allah pun telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, Kasih Allah mau berkorban. kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Lagi kita katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Amin. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Terus bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Amin. Haleluya. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Tuhan. Kita katakan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau. Katakan selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan.
masih kuat ya, kita berdiri, kita katakan oke Rangla. Ya, kita tepuk tangan katakan oke Rangla. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Irama, oh Irama, oh Irama. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Irama. Masuki gerbangnya dengan hati dan syukur, alamatnya dengan mulia. Tahu hari ini hari jatuh, ku bersuka saja dirakanku, yang dirakanku, yang dirakanku. Ku bersuka saja dirakanku, yang dirakanku, yang dirakanku. Ku bersuka saja dirakanku. Kita katakan ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan mulia. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja dirakanku. Yang dirakanku, oh yang dirakanku. Ku bersuka saja dirakanku. Yang dirakanku, oh yang dirakanku. Ku bersuka saja dirakanku. Kali lagi katakan yang dirakanku. Yang dirakanku, oh yang dirakanku. Ku bersuka saja dirakanku. Yang dirakanku, oh yang dirakanku. Ku bersuka saja dirakanku. Ku bersuka saja dirakanku. Ku bersuka saja dirakanku. Amin. Yang tahu silakan duduk. Ya Tuhan, sumber sukacita kita, Dia membuat hati kita bahagia girang selalu. Ya, sebentar kita hambanya sudah bersama dengan kita. Pak Gembala akan memberitakan firman Tuhan. Kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang. Tetap Yesus yang mempesona hati kita. Ya, mari sama-sama kita katakan. Segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Bagi damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, amin, haleluya. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Berhidup kesempatan baru, katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, haleluya.
maupun lemah, ku kuat maupun lemah. Katakan tetap Yesus, tetap dengan pesona hatiku. Kesempatan baru, sama-sama kita akan mengikuti ini. Kita katakan, Haleluya Yesus. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sangatku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali, Yesus selamanya. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu, Kau yang telah memilih kami menjadi anak-Mu. Kami bersyukur, Engkau baik bagi kami, Engkau setia, kasih karunia-Mu menyertai hidup kami, pelihara dan menjaga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang telah memilih kami, Tuhan yang telah menetapkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ada hari ini karena anugerah-Mu, dan pagi hari ini kembali kami datang beribadah. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan lewat firman kebenaran yang akan kami dengar hari ini. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk firman Tuhan, untuk Roh Kudus bekerja mengubah hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Kami tahu pada saat kami menyimak firman Tuhan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, maka firman itu akan mengubah pola pikir kami yang lama,
dengan pola pikir yang baru yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tolak segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun yang mencoba mencuri firman Tuhan yang akan ditaburkan di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar benih daripada firman Tuhan itu boleh berakar, boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapak, kami buka hati dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap bersama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah. Kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Waktu kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memupuk hati kita. Ya, sebenarnya Tuhan sedang mencangkul hati kita, ibaratnya gitu ya, untuk hati kita terbuka atas firman Tuhan. Lewat penyembahan kita, maka kita akan membuat firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita. Ya, oke. Hari ini Bapak Ibu Saudara, temanya adalah kuasa menjadi saksi. Temanya adalah kuasa menjadi saksi. Kita akan baca firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Oke ya. Matius 28 ayat 16 sampai 20 seperti biasa saya akan baca ayat 16, Bapak Ibu Saudara baca ayat 17. Nanti kita akan membaca bersama-sama di dalam bergantian sampai dengan ayat 20. Oke ya. Perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16 saya baca. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini merupakan pesan Tuhan yang disampaikan sebelum Yesus naik ke sorga, ya, di hadapan murid-muridnya, di mana murid-muridnya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus naik ke sorga. Ini adalah suatu peristiwa yang besar. Dan biasanya kalau pesan-pesan terakhir dari seseorang ini merupakan pesan-pesan yang penting, ya. Yesus sebelum naik ke sorga, dia ada disaksikan oleh murid-muridnya yang menyaksikan dia naik ke sorga, ada pesan penting. Nah, pesan-pesan ini yang kita sudah baca tadi, Yesus berkata, "Pergi, jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku menyertai engkau sampai dengan akhir zaman." Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam tema kita ini, yaitu kuasa menjadi saksi, kita ini diberikan hak istimewa. Siapa yang menyadari bahwa kita ini sebenarnya sudah diberikan Tuhan hak istimewa? Boleh angkat tangan? Yang angkat tangan berarti belum menyadari bahwa kita diberikan hak istimewa. Ya, apa saja hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita oleh karena iman kita kepada Kristus? Keselamatan pertama. Amin. Kita diberikan hak istimewa keselamatan. Karena hidup kita bukan hanya sampai di bumi ini, karena di bumi ini hanya sementara. Tapi ada sebuah kehidupan yang kekal, ya. Dan itu tidak bisa didapatkan oleh manusia tanpa mengenal Kristus, tanpa percaya kepada Kristus. Ya, kita disediakan hidup yang kekal di surga. Yang kedua, kita juga diberikan hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya,
Sebagai anak Allah, kita diberikan hak istimewa untuk memanggil Allah, pencipta alam semesta yang menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kita memanggilnya sebagai Bapa. Tidak ada agama manapun yang mengajarkan memanggil Allah, pencipta semesta alam, sebagai Bapa. Bisa-bisa dibilang ini umat kurang ajar. Tapi Alkitab dengan tegas menyatakan kita memanggil Allah, pencipta alam semesta, dengan sebutan Bapa, karena kita adalah anak-anaknya. Demikian juga kita mendapatkan hak istimewa menerima warisan surgawi. Berarti kita akan menjadi ahli-ahli waris dari kerajaan surga. Karena Yesus berkata, aku akan pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Karena di rumah Bapakku ada tempat tinggal. Ada banyak rumah yang disediakan bagi kamu. Jadi nanti di surga kita akan menerima warisan-warisan surga. Akan dikatakan dalam Alkitab, surga itu jalannya seperti emas. Amin. Itu adalah ahli waris, hak waris yang disediakan bagi setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian kita menerima Roh Kudus. Waktu Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya yang tadinya lemah, murid-murid yang tadinya memberontak, mengkhianati. Tapi pada waktu Roh Kudus turun, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, tidak takut, menjadi pemberani. Dan Roh Kudus diberikan untuk menolong, untuk menuntun, memimpin hidup kita kepada jalan-jalan kebenaran dan jalan-jalan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kalau kita lihat ada begitu banyak hak-hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya karena Kristus. Jadi jangan remehkan, jangan abaikan kasih karunia, hak istimewa yang berlimpah-limpah itu disediakan bagi kita. Jangan kita seperti Esau yang menggantikan kasih karunia, anugerah, karunia daripada Tuhan itu dengan perkara-perkara yang sementara, yang sia-sia. Padahal itu dibayar oleh Tuhan, hak itu dibayar oleh Tuhan dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib bagi kita. Ya. Nah, hak istimewa lagi yang Tuhan berikan yang tentunya berbicara tentang tema kita hari ini adalah sebagai orang percaya, hak istimewa diberikan adalah tugas yang Tuhan berikan untuk menjadi saksi-saksi. Jadi hak istimewa itu apa? Itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dan salah satu kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang percaya adalah diberikan tugas untuk menjadi saksi-saksi. Nah, banyak kali Bapak Ibu Saudara kalau bicara soal berkat, kalau bicara hidup yang diberkati, sukses, kaya, kita senang dengan perkara-perkara demikian. Ya, khotbah-khotbah, gereja-gereja yang menyampaikan firman tentang berkat itu pasti jemaat rindu mendengarkannya. Ya, tapi khotbah yang bicara tentang tugas, tanggung jawab, apa yang harus kita lakukan karena Kristus sudah lakukan yang luar biasa atas hidup kita. Dan waktu kita diperhadapkan kepada tugas, kepada tanggung jawab kita bilang, aduh Pak Pendeta ini khotbahnya keras dulu. Khotbahnya ini tentang apa yang harus kita lakukan. Padahal Tuhan mau, waktu Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat. Karena berkat itu gak perlu kita cari, Tuhan sudah memberkati kita. Sekarang tinggal kita, bagian kita apa untuk Tuhan? Apakah kita mau menyia-nyiakan waktu kita yang sangat singkat ini, yang tersisa ini, hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan sebagai orang percaya atau anak-anak Tuhan? Tentunya Tuhan tidak menginginkan hal demikian. Sama seperti seorang orang tua yang mendidik anaknya.
yang membuat anaknya itu menjalani pendidikan sampai ke luar negeri. Tentunya harapan daripada orang tua itu adalah supaya anaknya itu jadi sukses. Tapi sebenarnya di balik itu semua, orang tua itu menginginkan supaya gak cuma sukses dalam perkara-perkara jasmani. Amin. Tapi bagaimana dia juga respect, menghormati orang tuanya, karena orang tuanya sudah membayar harga, banting tulang. Istilahnya kepala di bawah, kaki di atas, sampai anaknya itu bisa mencapai pendidikan yang tinggi. Ya, kerja keras untuk mendapatkan uang yang banyak, kalau bisa anaknya sampai belajar di luar negeri. Itu bukti daripada kasih orang tua kepada kita sebagai anak-anak. Nah, demikian juga kasih Tuhan. Tuhan sudah menyediakan, sudah memberkati, sudah memberikan hak istimewa kepada setiap kita. Sekarang bagian kita, apa tugas kita yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita, yaitu menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, jadi tentunya di sini Tuhan mau supaya kita tahu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu menjadi saksi. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, boleh ditampilkan ayatnya dulu ya. Kita akan baca ayat ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi itu, Yesus Alkitab katakan, waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, bukan bersaksi. Ini ya, jangan salah paham dulu ya. Yesus, firman Tuhan berkata bahwa menjadi saksi bukan bersaksi. Jadi kata menjadi berarti berubah. Ya, berubah menjadi saksi, artinya seluruh eksistensi kita, ya, dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi, bahkan apapun yang kita kerjakan, eksistensi kita adalah saksi Kristus. Berubah dari orang yang biasa dan sadar bahwa dirinya adalah saksi Kristus. Ini hal yang penting, Bapak Saudara. Jadi kita harus melihat diri kita, dan saksi itu bicara tentang melihat dengan melihat sendiri ya. Sama seperti begini, saksi mata. Apa itu artinya saksi mata? Berarti dia melihat kejadian itu di depan mata. Gak mungkin saksi mata ditanyakan waktu kejadian itu, dia bilang, wah, mungkin, atau saya rasa, kemungkinan. Itu gak mungkin sebagai saksi. Jadi kalau kita dikatakan eksistensi kita, identitas kita adalah saksi, berarti kita sudah mengalami, ya, mengalami kesaksian hidup tentang Tuhan. Kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh bahwa Dia baik, Dia menolong, Dia senantiasa menjawab doa-doa ketika kita sedang membutuhkan. Ketika kita membutuhkan mujizat, Tuhan menolong, mengadakan mujizat atas kehidupan kita. Itulah arti daripada saksi. Jadi waktu Tuhan menetapkan kau sebagai saksi Kristus, berarti kita sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan tentang kasih-Nya, kebaikan-Nya. Kita menyadari bahwa Kristus sudah mati di atas kayu salib, Kristus sudah bangkit daripada kematian, dan Kristus telah memberikan kemenangan. Maka hal itu kita alami, bukan kata orang, tapi kita sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan daripada Kristus dalam hidup kita. Jadi itulah makna sebagai saksi, yaitu mengalami pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi saksi itu bukan dengan perkataan,
tapi dengan kehidupan atau tindakan sehari-hari yang mencerminkan kasih daripada Kristus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Artinya, kamu akan menjadi saksiku mulai dari keluarga, mulai dari teman-teman terdekat, mulai dari tempat kerja, sebelum Tuhan memilih kita atau menetapkan kita untuk menjangkau orang-orang yang lebih jauh lagi. Kita harus menjadi saksi Kristus dari lingkungan yang terdekat. Nah, kalau orang terdekat melihat diri kita tidak mencerminkan kasih Tuhan, mencerminkan saksi Kristus sebagai saksi Kristus, ini perintah amanat agung itu tidak dapat kita bawa melalui hidup kita. Padahal Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk menjadi saksi-saksi. Ya, dimulai dari yang terdekat. Ya, biasanya kan seorang suami itu kelihatan bukan cuma waktu penampilan di luar, tapi dari keluarganya. Ada seorang hamba Tuhan bisa melayani, berkhotbah, punya jemaat yang luar biasa, tapi yang dapat melihat kelemahan kekurangan daripada suaminya adalah istrinya sendiri yang terdekat. Jadi kita harus menjadi saksi Kristus supaya orang terdekat kita minimal dapat melihat bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam kita. Melalui perkataan, melalui sikap, melalui perbuatan, kita menjadi saksi-saksi yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita akan lihat apa yang perlu kita ingat tentang kesaksian kita. Ya, mari slide-nya. Apa yang perlu kita ingat tentang kesaksian kita? Yang pertama adalah slide berikut. Yang pertama, diawali dengan kuasanya. Diawali dengan kuasanya. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saat memberikan tugas kepada muridnya, Tuhan Yesus meneguhkan dengan pernyataan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya, ketika melakukan amanat agungnya, kita harus selalu mengingat bahwa ada kuasa yang tersedia bagi kita dari Sang Pemberi mandat. Jadi di sini Yesus memiliki kedaulatan yang penuh atas seluruh alam semesta. Waktu Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan di sorga dan di bumi. Jadi Kristus punya kuasa yang tidak terbatas di alam semesta ini. Ya. Dan kemudian setelah kita menyadari bahwa Kristus memiliki kuasa, dalam Kisah Para Rasul 8 ini dikatakan bahwa waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Jadi kita tidak dapat menjadi saksi Kristus tanpa Roh Kudus yang mengurapi kita. Amin. Jadi tanpa pengurapan Roh Kudus, tanpa kuasa daripada Roh Kudus yang turun atas kehidupan kita, kita tidak bisa menjadi saksi yang efektif. Jadi waktu kita mengalami pengurapan Roh Kudus, waktu kita mengalami perubahan hidup yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Tapi kalau kita menyodorkan diri, oh ya, saya tahu firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku harus jadi saksi, tanpa pengurapan daripada Roh Kudus, maka kita tidak akan bisa menjadi saksi-saksi yang efektif. Jadi pastikan jemaat Tuhan di GB Alpha Omega ini untuk mengalami Roh Kudus dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus mengubah hidup kita. Karena kalau ada api Roh Kudus dalam diri kita, kita tidak akan tahan untuk memberitakan Injil. Kita tidak akan tahan untuk menyatakan kasih Kristus, kebaikan Kristus dalam hidup kita.
Tapi kalau tidak ada pengurapan Roh Kudus, api Roh Kudus tidak ada dalam hati kita, kita menganggap tugas daripada Tuhan ini adalah tugas yang berat. Kita menganggap bahwa tugas ini adalah, wah Tuhan nyuruh-nyuruh saya untuk jadi saksi, tapi saya sendiri bagaimana jadi saksi? Tapi kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, kita akan sungguh-sungguh mau melakukan tugas untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, jadi di sini kalau kita perhatikan sebenarnya dalam Kisah 1 ayat 8, ya, yaitu waktu Roh Kudus turun, kata kuasa ini turun ke atas kamu. Kata kuasa itu ada dua. Yang pertama, kuasa yang pertama ini disebut sebagai kuasa atau otoritas. Contohnya begini. Ini kuasa yang pertama ya. Contohnya ini yang baru mau dilantik nih, Bapak Presiden ya, Prabowo. Dia diberikan mandat, dia diberikan otoritas, dia diberikan kuasa untuk memimpin bangsa Indonesia. Berarti dia punya kuasa. Waktu Presiden mengatakan A, maka rakyat, menteri-menteri harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Presiden. Karena dia punya kuasa. Siapa lagi yang memiliki kuasa? Polisi, betul kan? Kalau polisi, ada orang yang coba melanggar, dia cuma berdiri, terus dia bilang, minggir. Wah, itu pasti pengemudi baik motor atau mobil harus minggir karena dia punya kuasa. Mau bintangnya cuma balok satu gitu kan, tapi kalau dia udah pakai pakaian polisi, orang takut. Wah, dia punya kuasa, dia punya otoritas untuk mengatur. Demikian juga siapa yang punya kuasa? Tukang parkir. Benar. Kalau tukang parkir udah bilang prit, wah, saya pernah masuk mobil gitu ya, terus di tempat makan saya bilang ini kosong, bagus di tempatnya. Waktu saya masuk, dia bilang prit, oh kaget sih, ini kan kosong. Siapa yang suruh saya keluar? Terus kata tukang parkir, Pak, nggak boleh parkir di sini. Karena kenapa? Ini buat kendaraan motor masuk. Wah, saya bilang kan bisa, masih ada luas. Tapi karena dia udah bilang nggak boleh, saya sekalipun pendeta harus hormat, harus tunduk. Ya udah saya mundur gitu kan. Padahal tukang parkir pendidikannya mungkin lebih rendah, tapi kita respect, kita hormat karena dia punya kuasa. Itu tukang parkir. Kalau di ibadah WL, betul nggak? WL punya kuasa loh. Suruh, mari kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, ya kan? Nyanyi lagu 1, 2, 3. Masih semangat, masih, kata jemaat. Ayo kita nyanyi lagi, berdiri lagi. 4, 5, 6 lagu, ya kan? Masih belum capek? Belum. Masih jemaat kan masih bilang gitu kan. Ayo kita memuji Tuhan lagi. 7, 8, 9, 10 lagu contohnya gitu ya. Wah, akhir itu setelah itu, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pendeta akan khotbah. Jadi pendeta dari awal ibadah sampai dengan khotbah tetap berdiri ya. Karena dia tunduk kepada perintah dari worship leader. Worship leader punya kuasa berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Itu kuasa yang diberikan kepada seseorang. Itu kuasa pertama. Tapi ada kuasa yang kedua dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini, yaitu yang disebut dalam bahasa Yunani dunamis, atau diartikan seperti dinamik, sesuatu hal yang kekuatan, kuasa, power yang sangat kuat ya. Dan power atau dunamis ini adalah kuasa yang supranatural, kuasa ilahi ya, kuasa yang dahsyat, kekuatan kuasa ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya supaya dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Itulah kuasa dinamis. Seperti apa contohnya? Mengadakan mujizat. Waktu Roh Kudus mengurapi saksi-saksinya, maka waktu dia menyampaikan firman Tuhan tentang Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, sehingga segala sakit penyakit juga disembuhkan. Waktu hamba Tuhan atau saksi Tuhan ini mengatakan,
oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Anak Kristus sudah menyembuhkan. Dan terjadi mujizat, kesembuhan terjadi. Itu kan gak bisa dilakukan oleh manusia biasa, tapi dilakukan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus yang mengurapi hamba-hambanya. Demikian juga untuk melaksanakan misi Yesus, yaitu menyebarkan pesan Injil. Ada kuasa dinamis yang mampu mengubah hati seseorang yang tadinya memberontak, hati yang keras. Tapi waktu diberitakan Injil dengan kuasa daripada Roh Kudus, maka hati orang itu berbalik menjadi hati yang mau bertobat. Ya, mengubah hati orang lain. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Nah, tugas yang diberikan oleh Yesus kepada kita ini sebenarnya tidak berat. Karena kenapa? Ada Roh Kudus. Nah, kita akan lihat secara detail juga apa yang Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara besar dalam tugasnya itu. Dalam Lukas 4 kita akan baca Lukas 4 ayat 18 dan 19. Lukas 4 ayat 18-19 berkata begini. Roh Tuhan ada padaku. Ini perkataan Yesus waktu dia menyampaikan firman di bait Allah. Dan dia berkata begini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini juga merupakan pesan atau merupakan janji yang Tuhan sediakan berikan kepada saksi-saksinya, bahwa kalau Roh Kudus turun atas kehidupan saksi-saksi Tuhan, maka Tuhan mengurapi hamba Tuhan ini untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Siapa itu saksi-saksi itu? Yaitu kita. Tugas kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan tugas kita waktu Tuhan mengutus kita untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawan. Mereka yang terikat, mereka yang tertawan oleh iblis, waktu mendengar pesan Injil, kabar baik itu, maka mereka juga akan dibebaskan dari tawanan kegelapan. Terus dikatakan penglihatan bagi orang-orang buta. Selama ini banyak kali orang buta secara rohani. Mengapa banyak orang tidak percaya kepada Tuhan? Karena sebenarnya mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Tapi waktu Roh Kudus turun atas kehidupan orang yang mau dipakai oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan, maka dia akan menyampaikan kabar baik sehingga mata orang yang buta secara rohani akan tercerahkan, melihat tentang kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Kemudian juga untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya Yesus sudah datang, kerajaan Allah sudah datang di tengah-tengah kita. Berarti ini adalah tahun rahmat Tuhan. Bagi mereka yang menolaknya akan dihukum, tapi bagi mereka yang percaya akan diselamatkan. Dan tugas untuk memberitakan itu ada dalam pundak setiap kita. Setiap kita adalah saksi-saksi Tuhan. Itulah kepercayaan, itu adalah sebuah kehormatan yang Tuhan beri, hak istimewa yang Tuhan beri bagi kita. Kita harus melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi orang percaya yang diurapinya, perkataannya akan memiliki kuasa. Amin. Ada banyak orang Kristen tidak percaya bahwa kata-kata mereka ini berkuasa. Jadi pakailah perkataanmu untuk hal-hal yang positif. Kalau engkau memakai kata-katamu yang punya kuasa ini, yang memiliki kuasa ini, misalnya menjelek-jelekan anak kita, bilang, oh dasar kamu anak setan, dasar kamu anak bodoh, apa yang akan terjadi? Anak kita juga akan menjadi bodoh. Pakai perkataan kita ini untuk membangun. Pakai perkataan kita itu untuk menguatkan dan menasehati. Tetapi yang lebih penting lagi,
pakai perkataan kita untuk menghadirkan kerajaan Tuhan di bumi. Pakai perkataan kita untuk menyampaikan kabar baik bahwa mereka yang berdosa telah ditebus dengan darah yang mahal, asal percaya kepada Kristus. Jadi menjadi saksi-saksi Tuhan, memberitakan kabar baik dan menyelamatkan mereka yang berdosa. Ya, itu yang pertama. Sadari bahwa diawali dengan kuasa, dan kuasa itu diberikan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi. Yang kedua, dijelaskan rinci tugasnya. Poin kedua, ya, dijelaskan rinci tugasnya. Tugas para murid adalah untuk pergi. Hal ini menekankan bahwa kita tidak seharusnya berdiam diri di kandang, tanda kutip. Artinya di rumah, bukan kandang ya. Berarti kita semua punya kandang, bukan. Maksudnya di rumah kita masing-masing. Tuhan menekankan kita, memerintahkan kita untuk pergi. Sebaliknya kita bukan berdiam di kandang, sebaliknya melihat tuayan di luar sana. Jadi begini, firman Tuhan berkata begini, tuayan sudah menguning, siap untuk dituai. Oleh sebab itu kita ini adalah pekerja-pekerjanya. Kita harus peka. Kita telah melihat bahwa Tuhan berkata, ladang sudah menguning untuk dituai. Kita harus menuai jiwa-jiwa. Kita harus pergi menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat, karena mereka membutuhkan pertolongan daripada para saksi-saksi, yaitu kita. Kitalah yang harus menjangkau mereka. Ada begitu banyak teman-teman kita yang mungkin telah kehilangan harga diri mereka. Mereka telah kehilangan tujuan hidup mereka. Mereka telah kehilangan sesuatu yang bagi mereka ini adalah berharga. Mereka kehilangan banyak hal. Tapi kalau mereka tidak mengenal Kristus, mereka akan menjadi orang-orang yang menderita, tertindas. Mereka menjadi orang-orang yang tersesat dan terhilang. Nah, kita harus bawa mereka. Yang paling gampang, doakan, amin. Setelah doakan, tujuannya apa? Kalau mungkin kita belum berani menyampaikan firman Tuhan, mungkin dia masih Kristen tapi udah lama gak ke gereja. Apa yang bisa kita buat? Doakan untuk suatu waktu mereka bisa kembali beribadah ke gereja. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Terus misalnya kita mendoakan mereka supaya mereka juga mengerti kehendak Tuhan. Mereka tahu apa yang harus mereka perbuat, mereka lakukan, karena kita memberitakan kabar baik kepada mereka. Jangan takut. Kalau Roh Kudus turun kepada kita, maka kita akan diberikan keberanian untuk menyampaikan kabar baik. Amin. Kalau kita masih takut-takut, kita mesti minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku pengurapan. Penuhi aku dengan Roh Kudus supaya aku berani menyampaikan pesan Injil, kabar baik. Jadi di sini begini, kan Tuhan berkata bahwa kita ini adalah terang dan garam bagi dunia. Terang dan garam dunia. Nah, kesamaan daripada garam dan terang itu apa? Ya kan, dikatakan kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kesamaannya apa? Ya, kalau garam sama terang memang jelas beda, tapi yang samanya di mana? Yang samanya adalah dua-duanya itu memberi pengaruh atau memberi dampak. Betul? Terang itu memberi pengaruh sehingga kegelapan dengan sebuah lilin yang kecil menerangi kegelapan, memberi pengaruh. Garam itu dengan dilarutkan dalam makanan, maka memberikan rasa, berdampak. Jadi dampak pengaruh atau misalnya terang dan garam itu bukan bicara soal banyaknya, betul kan? Satu lilin kecil menerangi seluruh ruangan yang gelap. Garam juga kan? Apa kita
ukur, wah ini makanannya, ini misalnya bukan nih masak hari ini misalnya mie goreng, berarti garamnya juga harus setengah daripada satu loyang itu. Wah, bisa-bisa kita sakit semua gitu ya, kolesterol tinggi. Jadi nggak perlu kan, cuman sedikit ya bisa membuat rasa dan membuat makanan itu menjadi enak, memberi pengaruh dampak. Kelihatan nggak? Kalau garam nggak kelihatan, kita nggak tahu kapan larutnya garam itu kan. Tapi kalau terang itu kelihatan. Jadi untuk kita berdampak ada waktunya kita jadi terang, berarti kita kelihatan, kita terang-terangan gitu kan, menyatakan tentang berita Injil. Misalnya waktu ada orang jahat kita bilang bertobat dalam nama Yesus, itu terang gitu ya, terang-terangan gitu ya. Tapi ada waktunya kita harus berhikmat untuk nggak langsung jadi garam. Yang penting membawa pengaruh dan membawa dampak sampai pada akhirnya kita harus menyatakan tentang kabar baik, tentang Kristus dalam hidup mereka. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa perintah Yesus untuk pergi itu merupakan tugas berdasarkan pilihan Tuhan dan juga berdasarkan kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita. Coba bayangkan Abraham ya. Abraham waktu disuruh oleh Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan ya, dia akan dipilih oleh Tuhan sebenarnya menjadi bapak dari orang percaya. Tapi sebelum dia melakukan panggilan daripada Tuhan, dia sebenarnya belum bisa disebut sebagai bapak orang percaya. Tapi pada waktu dia memenuhi panggilan Tuhan itu, dia disebut sebagai bapak orang percaya. Ini bukan hal yang mudah, karena Abraham diperintahkan untuk pergi meninggalkan tanah leluhurnya, meninggalkan tempat tinggalnya. Padahal perintah itu untuk pergi, ini sebuah perintah yang pergi ini kepada sesuatu yang gak pasti. Padahal Abraham berada di tempat yang memiliki kepastian. Tapi waktu dikatakan pergi ke tempat yang akan ku beritahu kepadamu nanti. Coba pergi dulu, nanti tempat tujuannya aku akan kasih tahu. Jadi gak pasti. Dan dia juga harus meninggalkan zona nyamannya dari tempat keluarganya, tanah leluhurnya. Ada sebuah kepastian, dia punya usaha, tapi disuruh pergi ke tempat yang jauh. Dan janji Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, dan oleh karena keturunanmu kamu akan membawa berkat, jadi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi di sini perintah Yesus itu memang kelihatannya gak mudah. Ya, kita pikir, wah ini bagaimana nih, saya harus meninggalkan zona nyaman kita. Tapi waktu kita melakukannya, menggenapinya, sebenarnya Tuhan menyediakan sebuah hal yang besar, perkara yang besar yang Tuhan sediakan. Karena ini adalah pilihan Tuhan. Dari sekian miliar manusia, Tuhan pilih kita menjadi saksi-saksinya. Berarti sadari dirimu bahwa dirimu sungguh sangat berharga. Jangan lihat latar belakang, tapi waktu kau memenuhi panggilan dan pilihan Tuhan atas hidupmu, berubahlah menjadi saksi Tuhan. Jadilah saksi dimanapun engkau ada. Jangan hidup dengan manusia lama ya, yang belum ditebus oleh Tuhan. Waktu kita tahu bahwa kita adalah saksi, berubahlah oleh pembaharuan budi kita, dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tingkah laku, dalam segala hal, untuk menjadi saksi-saksi yang efektif di tangan Tuhan. Oke? Nah, selanjutnya dikatakan begini, tugas berikutnya adalah menjadikan murid dengan sasaran semua bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Jadi dimulai menjadi murid Kristus. Dan untuk menjadi murid Kristus berarti harus dimuridkan. Amin. Tidak mungkin kita menjadi murid Kristus tidak ada yang mengajar, sama seperti di sekolah. Waktu kita jadi murid tentunya ada guru yang mengajarkan. Sampai akhirnya kita lulus. Jadi murid yang lulus, bukan murid abadi, bukan mahasiswa abadi, gak lulus-lulus. Jadi sebelum kita menjadi murid Kristus, kita harus dimuridkan
oleh pembimbing rohani, pembina rohani, harus dimentor, harus diajarkan supaya kita menjadi murid Kristus yang sejati. Jadi di sini diperlukan proses pemuritan. Kita belajar untuk menjadi murid Kristus, kita meneladani gaya hidup Kristus. Ya. Jadi setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi murid Kristus, berarti harus masuk dalam pemuritan. Gereja kita telah mengadakan pemuritan, ya. Kita udah mulai, ini dimulai dari pengurus dan pengerja. Supaya apa? Supaya pengerja dan pengurus ini menyadari bahwa dirinya adalah murid Kristus. Ya, jangan sampai udah diajarin tapi tidak menyadari eksistensinya sebagai murid atau menjadi saksi, bahkan menjadi batu sandungan. Ya, jangan. Dan saya berharap bukan saja pengurus dan juga pengerja, itu juga saya berharap nanti seluruh jemaat akan mengikuti pemuritan supaya betul-betul menyadari dirinya sebagai murid-murid Kristus. Ada perubahan hidup sehingga menjadi murid Kristus adalah sebuah panggilan bagi setiap anak-anak Tuhan. Amin. Sadari ya eksistensi kita sebagai murid. Kemudian slide berikut. Tugas selanjutnya mengajar mereka untuk menjadi murid Kristus yang melakukan segala perintah Tuhan melalui apa yang Yesus firmankan. Setiap orang percaya dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengajar. Amin. Jadi waktu Tuhan bilang tugas yang pertama tugasnya adalah pergi, kedua tugasnya menjadikan murid, yang ketiga berarti harus bisa mengajar. Terus nanti kita berpikir gini, Pak, saya ini pendidikannya bukan dari guru, bagaimana saya bisa mengajar? Tapi Tuhan waktu Dia memberikan mandat kepada kita, Tuhan memampukan dengan memberikan Roh Kudus. Dan sadari Bapak Ibu jemaat, kita dipanggil Tuhan untuk mengajar. Ya, mengajarkan tentang hal apa? Tentang segala perintah-perintah yang diajarkan Yesus lewat firman. Dimulai dari mana? Tadi dikatakan Yerusalem. Berarti yang terdekat, yaitu keluarga. Ajarkan anak-anak kita tentang hidup takut akan Tuhan. Jangan kita bilang udahlah sebodoh ting, ya. Bodoh amat. Dia jadi anak gak bener, ya kan? Apa udah kasih tahu, mama udah kasih tahu, tapi dia nggak mau bener, ya udah. Jangan. Kita punya tanggung jawab. Kita ajarkan kebenaran, mulai dengan rajin beribadah, rajin bersekutu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Ya, itu hal yang paling utama. Karena waktu dari kecil mereka dididik untuk beribadah, untuk hidup takut akan Tuhan, maka itu akan membekas dalam hatinya. Mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Tapi kalau dari kecil kita membiarkan mereka memilih jalan hidupnya masing-masing, jangan sampai Alkitab katakan bahwa anak itu bisa menjadi menyakiti hati orang tuanya karena perbuatan-perbuatan. Siapa yang salah? Bukan anak, tapi kita yang tidak mengajarkan. Alkitab berkata bahwa bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengajarkan anaknya berulang-ulang. Pada waktu mereka duduk, pada waktu mereka makan, pada waktu mereka berjalan bersama, diajarkan tentang kasih kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi. Terus yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ajar. Sebagai orang tua, Tuhan pula telah berikan otoritas, kuasa untuk mengajar dan mendidik anak kita, membina anak kita supaya mereka hidup dalam kebenaran. Jangan takut, sama seperti kalau tadi tugas ya, kita lihat polisi, kita udah takut. Wah, ini punya otoritas.
Demikian juga orang tua punya otoritas. Jangan sampai kita takut kepada anak. Ya kebalikan, itu bukannya anak takut sama kita, tapi kita takut sama anak. Kita bilang ya udahlah nggak apa-apa lah, kasihan. Gitu. Ya udahlah dia punya jalan hidupnya, ya udah maunya yang terbaik nggak apa-apa. Jangan. Kalau kita tahu anak kita sedang menuju kepada jurang, kita tidak biarkan itu. Kita jangan izinkan anak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, jadi tugas mengajar dimulai dari yang paling dekat, keluarga. Terus kita juga ajarkan perintah-perintah Tuhan kepada lingkungan kita yang terdekat, yaitu teman-teman, tempat pekerjaan kita betul-betul jadi saksi Tuhan. Ya, jadi selain mengajar, Bapak Ibu Saudara, tentunya waktu kita belajar, waktu kita mengajar, kita harus terus belajar tentang firman Tuhan. Hanya di sini ada program membaca Alkitab 1 pasal 1 hari. Tujuannya apa? Supaya kita baca Alkitab, kita belajar firman Tuhan. Ya. Jadi di sini bukan kita tunjukin, wah kita bukan sekedar sampai di situ ya, Bapak Ibu Saudara jemaat ya. Tapi kita mau belajar. Baca Alkitab itu untuk supaya kita belajar, minimal kita tahu apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang pernah kita baca itu untuk kita lakukan. Kalau kita tidak pernah tahu bagaimana Roh Kudus mengingatkan apa yang kita sudah pelajari atau kita sudah baca, Roh Kudus nggak bisa mengingatkan kalau kita belum menerima atau membaca firman yang disampaikan lewat Alkitab. Ya, jadi pentingnya kita baca supaya kita semakin belajar dan semakin dalam mengenal Tuhan. Nah, selain mengajar, kita perlu juga melakukan firman Tuhan. Khususnya harus jadi teladan. Ya, jangan cuma belajar, akhirnya kalau nggak melakukan jadi orang Farisi. Orang Farisi itu tahu firman Tuhan, saking taunya segala sesuatu itu kalau menilai orang itu pakai firman Tuhan. Padahal waktu diperhadapkan kepada dirinya, dia sendiri tidak melakukan firman Tuhan. Jangan jadi orang Farisi, tapi harus jadi pelaku firman dan jadi teladan. Saya pernah saksikan ya, ada seorang tokoh dari India bernama Mahatma Gandhi ya. Mungkin Bapak Saudara sudah tahu ya, ceritanya sudah dengar bahwa dia ini kan suatu kali dia belajar tentang agama Kristen. Dia betul-betul terpesona, dia betul-betul tertarik dengan pengajaran Kristus. Dia sangat terinspirasi dengan ajaran Yesus Kristus. Suatu kali dia lihat ada sebuah gereja. Dia bilang, waduh saya pengen ke gereja. Saya pengen dengar firman Tuhan. Dan mau mengetahui ibadah orang Kristen itu seperti apa sih. Karena pengajaran Tuhan Yesus ini luar biasa. Waktu dia ikut ibadah, pada zaman itu masih zaman ini ya, apartheid. Maksudnya zaman beda-bedain ras. Jadi waktu dia ini kan, Mahatma Gandhi ini kan orang India hitam kulitnya. Waktu dia mau masuk gereja, dia masuk gereja orang kulit putih. Nah, waktu dia mau masuk, ditahan. Dia bilang gitu, kamu nggak boleh masuk. Kenapa? Karena kamu beda ras. Bahkan kalau zaman dahulu lebih sadis, Bapak Saudara. Dikatakan, ditulis di depan, anjing tidak boleh masuk katanya. Karena beda kulit, dianggap sebagai sesuatu yang rendah. Jadi gak boleh masuk. Ya, heran dia bilang gini. Akhirnya dia berkata begini, Yesus saya kagumi, Tuhan Yesus ajarannya sangat luar biasa, tapi dia menolak pengikut Kristus. Karena kenapa? Karena pengikut Kristus tidak melakukan, meneladani seperti Kristus hidup. Jadi jangan sampai Bapak Saudara ya, kita orang Kristen, mereka tertarik dengan ajaran Kristus yang luar biasa tentang kasih, tentang pengampunan. Amin. Betul kan? Tidak ada loh orang di dunia bisa
mengatakan bahwa ampuni, ya, terus kasihi, bahkan musuh kita kasihi dan ampuni. Cuman orang Kristen. Nah, tapi kalau kita tahu hal itu, kita masih nggak mengampuni, kita masih kepahitan, kita masih akar pahit, baik kepada orang yang belum kenal Tuhan, dan terutama mungkin banyaknya kepada orang yang udah kenal Tuhan, gitu kan? Kita masih akar pahit. Bagaimana kita bisa jadi teladan? Bagaimana orang bisa lihat ajaran Kristus dalam hidup kita kalau kita belum mengasihi, mengampuni bahkan musuh-musuh kita? Ya, jadi di sini kita perlu, ya, pengetahuan akan firman Tuhan supaya tidak mudah disesatkan. Karena di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, penyesatan begitu luar biasa. Dikatakan dalam Alkitab bahwa penyesatan akan terjadi dan banyak orang Kristen yang menjadi murtad. Mengapa bisa murtad? Karena tidak punya pengetahuan firman Tuhan. Ya. Karena kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan. Ya. Jadi di sini Bapak Saudara, jangan biarkan kita disesatkan. Karena kenapa? Kita tidak belajar firman. Kita ditipu karena kita tidak mengenal firman Tuhan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah diakhiri dengan penyertaan. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan itu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang kita kerjakan dalam kesaksian kemudian disertai dengan janji bahwa Yesus akan mengiringi atau akan menyertai kehidupan kita. Jadi di sini yang kita perlu garis bawahi, ada janji penyertaan Tuhan. Ya. Dan Yesus telah buktikan itu dalam kehidupan para muridnya yang kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul. Waktu penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan murid-muridnya, murid-muridnya juga mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Petrus yang seorang penakut, ya, waktu dia berkhotbah di hadapan 3.000 orang, maka 3.000 orang itu diselamatkan dan dibaptis. Petrus juga melakukan pelayanan mujizat kesembuhan. Murid-murid Tuhan melakukan pelayanan mujizat, pelayanan yang luar biasa. Karena kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus cerita, dia ini diluputkan dari banyak malapetaka, dari banyak bencana dalam hidupnya, karena ada penyertaan Tuhan. Penyertaannya itu kekal. Ketika dia menyatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, ini merupakan sebuah pesan yang luar biasa. Kekal berarti abadi. Amin. Kalau aku menyertai engkau, berarti kamu tidak perlu khawatir. Kalau aku menjaga engkau, engkau tidak ada satu musuh pun yang dapat membahayakan hidupmu. Tidak ada, misalnya nih takut ya zaman sekarang ini resesi, harga emas katanya naik menjadi paling tinggi, 1 gramnya 1.510.000. Ini paling tinggi harga emas. Kalau semuanya naik, maka harga-harga juga akan naik. Kita takut. Tapi kalau Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Penyertaannya itu kekal selama-lamanya. Ya, slide berikut. Penyertaannya itu memberi jaminan bagi kita untuk tidak merasa sendirian, tidak merasa takut saat kita memberikan kesaksian sebagai saksi-saksi Kristus. Jadi sekali dia berfirman, apalagi ini merupakan pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga, itu merupakan pesan yang memberikan jaminan yang pasti akan penyertaan Tuhan. Ya, jadi jangan ragu lagi, jangan takut lagi, jangan bimbang. Sekali Tuhan berfirman, dia setia. Dia menepati janjinya, dia menyertai engkau. Sekalipun engkau saat ini berada dalam lembah kelam, saat ini kita berada dalam bayang-bayang maut,
kita tetap disertai oleh Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Pada abad ke-11 ada misionaris dari Inggris datang ke India, ke sebuah wilayah yang bernama Assam di daerah India. Di situ ada beberapa banyak suku dan mereka ini menganut agama animisme. Ya. Nah, suatu kali misionaris ini memberitakan Injil dan ada seorang pria menerima Yesus, menjadi orang Kristen, percaya kepada Kristus, dan dia bawa istri dan anak-anaknya, jadi satu keluarga diselamatkan percaya kepada Kristus. Waktu kepala suku itu dengar bahwa ada satu warganya menjadi Kristen, padahal seluruh suku itu, dari banyak suku itu, mereka menganut sejak dari turun-temurun animisme. Maka mereka, kepala suku ini datang kepada pria. Dia bilang begini, kamu harus mengingkari iman. Kalau enggak, kamu dan keluargamu akan saya bunuh. Tapi si pria ini bilang, dia mengatakan begini, I have decided to follow Jesus. Jadi dengan kata lain dia berkata, dia memilih Yesus. Dia mau mengikut, dia adalah pengikut Yesus. Kemudian apa yang dilakukan oleh kepala suku itu? Dibunuh. Setelah dibunuh, kepala suku itu bilang lagi begini, mendesak untuk pria itu menyangkal imannya. Tapi meskipun didesak, dia tetap berkata bahwa dia mau tetap memilih Yesus. Akhirnya yang dilakukan adalah istrinya dibunuh. Kepala suku itu kembali memberi kesempatan sekali lagi kepada pria. Dia bilang begini, anakmu, istrimu sudah saya bunuh, sekarang tinggal kamu. Saya beri kesempatan kamu, kalau kamu tidak mengingkari iman, kamu akan selamat. Tapi kalau kamu tetap dengan kepercayaanmu, saya bunuh kamu. Tapi yang dikatakan oleh si pria ini, dia bilang, the world behind me, the cross before. Artinya dunia di belakangku, salib di depan. Dan dia berkata, no turning back, no turning back. Dia mau nggak mau kembali. Ya, dia tidak mau memandang ke belakang, dia mau memandang kepada Kristus. Dan apa yang terjadi? Pria itu dibunuh. Waktu dibunuh, kepala suku itu heran. Dia bilang, kenapa pria ini memiliki iman yang tidak tergoyahkan? Begitu kuat imannya, sampai mati pun dia tidak takut. Dan karena hal itu, sampai akhirnya kepala suku itu bertobat dan menjadi Kristen. Sehingga banyak pengikutnya juga menjadi pengikut Kristus. Jadi lihat, iman kita, kesaksian hidup kita itu tidak pernah sia-sia. Benih itu kalau sudah mati, kata firman Tuhan, itu akan tumbuh. Satu darah martir itu adalah tempat bagi gereja berdiri. Gereja Tuhan, satu darah martir. Jadi di sini bahwa iman kita tidak pernah sia-sia. Akibatnya kepala suku itu terima Yesus dan pengikut-pengikutnya terima Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena pria itu tidak tergoyahkan iman. Karena pria itu sangat yakin akan warisan rohani, warisan sorgawi, kehidupan kekal, keselamatan yang disediakan bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Jadi di sini penyertaan Tuhan membuat pria itu tidak takut dalam menyatakan kesaksian imannya, sehingga dia setia sampai akhir hidupnya. Amin. Pastikan kita setia sampai akhir hidupnya, karena saksi adalah harus setia sampai akhir. Karena kenapa? Yesus sudah setia kepada kita. Bagian kita adalah setia sampai akhir, yaitu melakukan tugas dan menyadari diri kita adalah
saksi Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa Yesus setia. Dia akan senantiasa menolong. Apapun pergumulanmu, kamu adalah saksi. Kamu adalah anak-anak Allah. Tuhan peduli, Tuhan mengasihi. Tuhan menyayangi setiap kita. Dan Tuhan mau pada waktu kita mengalami pergumulan yang berat, dalam lembah kelam sekalipun, Tuhan akan senantiasa menolong, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Kita akan belajar lagu ini. Haleluya. Meskipun Tuhan menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doa tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam masa kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi kita mau mengatakan meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging, meskipun duri dalam daging, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin Tuhan, kami bersyukur. Doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia, setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi katakan, berkali-kali Tuhan selalu menolong,
lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, amin. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Tuhan, dan kami memilih untuk tetap percaya sekalipun apa yang kami harapkan belum terjadi. Bahkan seakan-akan doa kami tidak terjawab, seakan-akan Tuhan tidak menolong kami tepat pada waktu. Tapi kami menyadari Tuhan tepat waktu. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti membuka jalan kami. Bahkan dalam rasa-rasa di mana kami merasakan kesakitan, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan yang berat, kami tahu Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Bahkan pada saat kami berada dalam lembah-lembah kegelapan, saat tidak lagi ada harapan yang dapat kami yakin, di saat itulah kami tahu ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan ada dan menyertai langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan. Engkau tetap setia sekalipun kami tidak setia. Dan buatlah dan ajarlah kami Tuhan untuk belajar setia, untuk belajar menjadi saksi-saksi Tuhan. Karena kami tahu sebagai saksi Engkau sudah memberikan kami kuasa, sehingga perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang penuh dengan kemenangan. Kami bersyukur buat hak istimewa yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami tidak mau menggadaikan hak istimewa yang Tuhan sudah berikan dengan perkara-perkara dunia yang sia-sia. Tapi kami mau menyadari bahwa eksistensi kami dimanapun kami ada adalah saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami menjadi umat yang lebih daripada Bapa. Hamba terbatas, tapi kuasa Tuhan yang tak terbatas akan bekerja atas jemaat Tuhan, sehingga kuasa yang tanpa batas itu akan memampukan umat Tuhan menjalani hidup dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami akan menang dalam pergumulan, kami akan menang dalam masalah kami akan menang dalam segala urusan duniawi, karena Tuhan telah memberikan jalan-jalan keluar, jalan yang terbaik, solusi yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kuasa menjadi saksi, dan kita menjadi murid dengan disertai Roh Kudus, sehingga kita berani saat memberikan kesaksian. Amin. Tuhan memberkati perkembangan kesehatan dalam keluarga dan pelayanan dimanapun berada. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga. Kami telah diberkati oleh firman Tuhan,
biarlah firman Tuhan tempat tinggal dalam kami dan kami dapat melakukan dalam kehidupan hari-hari. Tuhan juga memberkati Pak Gembala, memberikan kesehatan yang baik, Tuhan pimpin keluarga dan pelayanan di mana berada, dan memberikan hikmat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga atas berkat dan Tuhan kepada kami. Sebentar kami juga akan memberikan kesempatan, kami memberikan dengan sukacita, memberikan dari apa yang kami ada. Terima kasih. Kami siap memberikan kesempatan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang diketuakan mengajak orang tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Amin. Yang selalu kecukupan akan segalanya. Katakan yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan, amin. Ya, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita siang ini. Kita katakan selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berdaya di hadapanmu. kita sama-sama kita berdiri. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berdaya di hadapanmu. Saya silakan Pak Gembala. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di Lagi kami mau bersyukur. selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu, selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga
ibadah dan anugerah-Mu Tuhan terus memenuhi kami. Anugerah-Mu terus berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, melalui ibadah ini kami akan menerima hal-hal yang khusus, hal-hal yang luar biasa, berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami di dalam kami melakukan aktivitas kegiatan kami ke depan Tuhan, minggu-minggu ke depan, sehingga kami boleh terus hidup sebagai saksi-saksi Tuhan yang memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Jika hari ini adalah hari pelantikan daripada Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau yang telah menetapkan dan memilih pemimpin bangsa. Dan kami percaya ke depannya akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang maju. Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Indonesia yang dapat luput dari segala permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di bangsa-bangsa. Kami percaya hikmat Tuhan menuntun para pemimpin bangsa kami, sehingga segala keputusan-keputusan yang akan mereka ambil akan membuat bangsa ini, rakyat ini sejahtera. Kami berdoa biarlah roh takut akan Tuhan turun atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami yang akan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin bangsa, sebagai pemerintah Tuhan. Kami percaya Bapa, kerinduan daripada melalui kepemimpinan pemerintahan tahun ini untuk sungguh-sungguh membuat rakyat ini sejahtera, sehingga dijauhkan dari segala korupsi, kepentingan diri sendiri. Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati akan pemerintah bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan luputkan dari segala malapetaka mara bahaya. Tuhan luputkan Indonesia Tuhan dari bencana, dari segala hal yang jahat. Kami minta perlindungan Tuhan, darah Yesus membungkus negeri ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kuasa Tuhan bekerja, dan kami percaya bangsa ini jadi bangsa yang dipakai oleh Tuhan, jadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, karena shalom Tuhan turun atas Indonesia, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, dan seluruh jemaatku yang hadir juga kami percaya Tuhan bekerja menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan, yang tidak dapat mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini. Kami berdoa bagi Pak Randi, bagi Ibu Tuti, bahkan bagi jemaat yang sakit Tuhan saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-bilur Yesus yang dahsyat dan ajaib menyembuhkan setiap umat Tuhan dari sakit penyakit, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kegiatan pekerjaan yang Tuhan percayakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar, karena anugerah Tuhan yang menyertai umat Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati mereka yang bekerja. Tuhan berikan hikmat, janji Tuhan mereka akan senantiasa naik dan bukan turun. Mereka boleh dipercayakan tugas-tugas pekerjaan yang lebih besar lagi Tuhan, karena mereka menjadi orang-orang yang dipercaya. Terima kasih Bapak, biar berkat Tuhan menyertai akan anak-anak Tuhan dalam pekerjaan, dalam marketplace, dalam bidang usaha, sehingga segala hal yang dikerjakan dengan kedua tangan mereka, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Mereka yang sekolah, Tuhan berkati dengan kepintaran, kecerdasan, sehingga mereka dapat menyelesaikan segala pelajaran dengan nilai yang terbaik Tuhan. Dan mereka memiliki nilai-nilai hidup yang benar, menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat Tuhan dengan segala pergumulan dan permasalahan mereka, baik hubungan antar keluarga. Tuhan senantiasa menolong, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera di tengah keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, mereka yang belum bertobat, belum mengenal Tuhan, bagi anggota keluarga kami Tuhan, jamah Tuhan sentuh hati mereka dengan kasih-Mu, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan hidup memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan di penghujung daripada ibadah kami yang hadir di tempat ini, kami tahu Tuhan sudah menyediakan berkat yang khusus bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, angkat tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah. Tuhan memberkati engkau, memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pelayananmu, memberkati apapun yang engkau kerjakan.
Tuhan berjanji akan mengangkat engkau dan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Tuhan akan membawa engkau dari satu anugerah kepada anugerah yang berlipat, dari satu iman kepada iman yang semakin kuat dan semakin besar. Dan segala janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupanmu, dan engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik, karena Bapa memelihara engkau. Bapa menyediakan segala sesuatu yang kau butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita, kita tidak kedapatan bercacat celah, karena Tuhan memberkati kita. Turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau untuk selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin.